Shalom Jemaat BCS Surabaya dimanapun Anda berada. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Mari saudara-saudara, kita meresponi undangan Tuhan untuk datang beribadah kepadanya. Kita siapkan hati kita untuk boleh sama-sama menyembah Dia. Ibadah hari ini boleh jadi karena penyertaan dan tuntunan Tuhan. Karena itu mari sama-sama kita mau mengakui bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas setiap kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kepada Dia Yesus Kristus Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian, syukur, dan hormat. Mari saudara-saudara dengan penuh sukacita dan rasa syukur kita mau memuji akan kebesaran namanya. Mari bersama-sama kita mau bertepuk tangan bagi Dia Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang memerintah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami ya Tuhan.
Karena itu inilah setiap kami datang di hadapan-Mu, memuji dan meninggikan akan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, kami sadar betul itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Bahkan ya Tuhan, kami bersyukur karena di tahun ini kembali lagi kami diberikan kesempatan untuk boleh memasuki Minggu Prapaskah. Satu masa di mana kami akan kembali lagi merenungkan akan kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Karena Engkaulah Tuhan yang rela datang ke dalam dunia yang hina karena dosa ini. Dan Engkau datang untuk menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun tahun ini sekali lagi seperti tahun lalu, kami harus melewati masa Prapaskah ini dengan format ibadah online seperti ini. Tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa ini tidak akan menjadi penghalang untuk kami boleh terus dekat dengan-Mu, berjumpa dengan Engkau, dan mengalami jamahan-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, mohon pimpinan-Mu, tuntunan-Mu di sepanjang ibadah ini, supaya kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini setiap kami di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara, kepada Dia Yesus Kristus Tuhan, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang layak untuk kita percayai. Mari sama-sama kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dia bukan hanya Tuhan yang layak untuk kita serahkan seluruh kehidupan kita. Dia bukan hanya Tuhan yang sangat bisa untuk kita percayai. Tapi sesungguhnya saudara-saudaraku, Dialah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu ketika engkau berdiri atau duduk. Sehingga ketika engkau mau berusaha untuk menghindar daripadanya pun, kita tidak bisa. Karena kemanakah kita bisa pergi menjauhi roh Tuhan, kata sang pemazmur. Demikian juga yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan menangkap kita dengan penuh kasih. Tuhan memulihkan hidup kita. Tuhan datang menyatakan kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita. Mari sama-sama kita mau mensyukuri akan kasih-Nya yang begitu besar. Kita mau datang dan bersyukur untuk pengorbanan Tuhan bagi setiap kita. Menjauhi rohmu
bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Ini kami Tuhan, kami mau terus meninggikan dan menyembah Engkau. Sama-sama jemaat Tuhan katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak tersendiri bagiku. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak tersendiri bagiku. Sungguh indah. Dengan lebih sungguh lagi katakan sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari terus datang di hadapan-Nya, naikkan syukur-Mu dan sembah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Karena Dialah Kristus Tuhan kita yang tidak menyayangkan dirinya. Dia rela untuk mengorbankan nyawanya bagi setiap kita. Dan firman Tuhan katakan, tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasan, kelaparan, bahaya, penderitaan, semuanya itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih-Nya terus Dia nyatakan bagi setiap kita. Dan biarlah kita juga boleh terus datang di hadapan-Nya, memberi diri kita untuk dibentuk oleh-Nya, untuk dibentuk lewat kebenaran firman-Nya. Mari datang di hadapan Tuhan Sang Sumber Kasih itu dan katakan, kalau ku hidup
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami sudah melewati begitu banyak hal dalam minggu ini, tahun ini, dan kami belajar begitu banyak anugerah Tuhan. Dalam kehidupan kami melihat penyertaan Tuhan yang nyata, jelas-jelas nyata, bersama dengan kami di tengah situasi yang luar biasa tidak pasti ini. Tuhan, kami datang saat ini, kami ingin merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh berbicara sekali lagi kepada kami, menguatkan kami, memperkuat iman kami di tengah kondisi yang sedang tidak gampang seperti saat ini. Tuhan, biar firman Tuhan, janji-Mu saja, firman-Mu saja yang memberikan kekuatan dan peneguhan kepada setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema untuk khotbah kita, yaitu kepastian di tengah ketidakpastian. Saya mengajak kita untuk membuka dari kitab Yosua pasal yang pertama. Kitab Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-9 saja. Kitab Yosua pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semua itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, saya kira kita setuju bahwa satu tema yang sedang dihadapi oleh umat manusia saat ini ialah ketidakpastian. Saudara dikasih dalam Tuhan, kehadiran COVID membuat kita masuk dalam fase kehidupan yang penuh ketidakpastian. Beberapa orang kehilangan pekerjaan, kita mungkin kehilangan klien-klien kita, atau mungkin omset kita sedang menurun. Belum lagi kalau kita bicara soal relasi, mungkin saja kita kehilangan orang-orang yang dekat dengan kita karena sakit penyakit, atau mungkin ada relasi yang semakin hari bukan semakin baik tapi menjadi semakin berantakan. Dan semua itu membawa kita masuk dalam fase ketidakpastian, dan tidak sedikit orang yang kemudian harus menghela napas panjang, menangis, dan kemudian merasa gentar dan takut karena harus menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini. Bapak Ibu dalam Tuhan, barusan saya ada ngobrol dengan salah satu pengusaha kopi yang mempunyai cabang yang cukup banyak di daerah Jakarta. Dan kemudian dia menceritakan bagaimana ketika pandemik ini kemudian menyerang usahanya, dia begitu tertekan sampai ada satu masa dia tidak bisa membayar gaji-gaji karyawannya. Dia begitu tertekan, dia mengalami stres, dia menjadi emosi yang luar biasa. Kemudian dia kehilangan kesehatan, dia mengalami sakit penyakit karena mungkin pikiran yang stres itu membuat imun tubuhnya semakin lemah. Dan kemudian dia bercerita bagaimana begitu susahnya dan begitu rentannya kehidupannya dia saat ini. Dari orang yang punya segalanya menjadi orang yang penuh dengan pergumulan. Dan satu topik yang kita sepakati waktu berbicara saat itu ialah memang hidup ini sangat tidak pasti. Hidup ini sangat
tidak pasti. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ada pepatah yang mengatakan bahwa satu-satunya kepastian dalam hidup ini adalah ketidakpastian. Ada yang membuat pepatah demikian. Satu-satunya kepastian dalam hidup ini adalah ketidakpastian. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pepatah seperti ini? Tapi memang hidup ini menawarkan ketidakpastian demi ketidakpastian. Bahkan ada yang mengatakan bahwa, ada quote yang mengatakan bahwa live life for the moment because everything else is uncertain. Hiduplah di momen saat ini di mana kamu berada. Mengapa? Karena semua yang lain itu tidak pasti. Karena itu apa yang di depan mata kita, momen yang ada di depan mata kita, hiduplah di sana. Karena yang lain tidak pasti. Saudara percaya dan setuju dengan quote seperti ini? Yang pasti banyak quote-quote yang mengatakan dan orang-orang yang mungkin merenungkan tentang kehidupan. Dan semua menemukan bahwa hidup ini adalah hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Nah teman-teman, tapi tahukah teman-teman, masalah ketidakpastian hidup ini bukan permasalahan yang baru, bukan. Ketidakpastian hidup ini sudah merupakan masalah yang sudah dialami oleh orang tua kita, dialami oleh nenek moyang kita, bahkan kalau kita tarik begitu jauh, ketidakpastian hidup ini juga dialami oleh orang-orang yang ada di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama. Dari awal ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia hidup berada dalam ketidakpastian demi ketidakpastian. Jadi jangan heran ketika pengkhotbah mengatakan tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Tidak ada yang baru. Masalah ketidakpastian hidup yang menawarkan ketakutan dalam hidup kita, itu bukan sesuatu yang baru. Itu sesuatu yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Dan sekarang kita juga mengalami hal yang sama. Karena itu saya kira penting sekali saat ini kalau kita belajar daripada firman Tuhan. Terutama dari perikop Yosua yang kita baca. Sekalipun kita berkata jaraknya jauh banget kok, masalahnya berbeda. Jaraknya jauh banget Pak. Daripada kitab Yosua sampai sekarang masalahnya juga berbeda banget Pak. Memang, tetapi prinsipnya sama. Bagaimana kita dapat belajar nanti ketika kita merenungkan kisah Yosua. Kita akan belajar bagaimana Yosua menghadapi ketidakpastian dalam hidupnya. Dan prinsip yang sama ini juga kita bisa terapkan dalam hidup kita saat ini. Nah teman-teman yang kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik, kalau kita melihat kisah tentang Yosua, kita tahu siapa Yosua. Yosua kita tahu merupakan pengganti Musa ketika kemudian Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir, keliling di padang gurun kurang lebih 40 tahun, dan kemudian sampai di ujung mau masuk ke tanah perjanjian, Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah perjanjian, dan Yosua diminta menggantikan Musa untuk memasuki tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yosua disuruh memimpin ke satu tempat, ke situasi yang baru, yang memiliki permasalahan dan pergumulan yang berbeda. Dia harus memimpin umat Israel yang dia tahu keras kepala yang bebal itu, harus masuk ke tanah perjanjian, yang sebelumnya mereka belum pernah rasakan dan nikmati, dan belum tahu ada masalah apa di dalam tanah perjanjian itu. Nah, ketika dia menghadapi situasi yang baru, menghadapi lingkungan yang baru, persoalan yang baru, wajar jika seorang manusia biasa kemudian harus mengalami rasa takut dan gentar. Itu wajar sekali, amat wajar. Situasi yang baru, kondisi yang baru memang selalu akan menawarkan perasaan takut, gentar, cemas, dan sebagainya. Barusan ada seorang anak muda datang kepada saya dan cerita. Dia tinggal di Bandung dan karena pekerjaan dia harus pindah ke Bali. Ini untuk pertama kalinya dia pindah ke luar kota. Dia berkata kepada saya, kok aku takut. Dia bilang, aku takut, aku nggak berani, dan berat katanya gitu. Berat banget rasanya ninggalin kota Bandung ini, kota ini. Mengapa? Karena aku sudah dekat, aku sudah punya keluarga di sini, aku punya family di sini, aku sudah punya kebiasaan di sini, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di Bali. Aku tinggal di mana, makan di mana, dan sebagainya. Dia penuh dengan kekhawatiran. Wajar. Mengapa? Karena ini adalah situasi yang baru bagi dia, kondisi yang baru bagi dia. Saya juga pernah mendapat sharing daripada teman saya yang harus berubah haluan pekerjaannya. Dulu dia seorang pelayar, kemudian karena pelayaran sedang berhenti karena COVID, dia harus mencari pekerjaan yang lain, dan dia harus bekerja di lingkungan dunia saham, di mana dia mengatakan, aku nggak bisa.
Waktu di training dia cerita kepada saya, aku nggak bisa, ini bukan bidang saya, ini bukan bidang saya. Dia takut, tapi kalau dia tidak bekerja, maka dia tidak ada penghasilan buat kehidupan sehari-hari. Dia takut, dia gentar. Dan saya pernah berjumpa dengan orang yang ditinggal oleh istrinya. Ketika istrinya meninggal, dipanggil Tuhan. Kemudian seorang suaminya ini kemudian sambil menangis, dia berkata, dia sharing kepada saya dan mengatakan, aku tidak tahu bagaimana saya bisa hidup tanpa istri saya. Siapa yang temani saya cerita? Siapa yang memasak buat saya? Siapa yang kemudian tidur menemani saya, memeluk saya ketika saya merasa susah? Siapa yang kemudian saya ajak ngobrol? Siapa yang menemani saya nonton TV dan sebagainya? Saudara, yang menjadi ketakutan itu tentu kehilangan itu menyedihkan dia, saya tahu itu. Tapi menjadi ketakutan dia ialah bagaimana dia memasuki situasi yang baru tanpa istrinya. Itu situasi yang baru bagi dia. Dan itu bukan hal yang gampang. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika seorang memasuki situasi yang baru, wajar jika seseorang menjadi takut. Kalau kita kembali dalam kisah Yosua tadi, saya mengira bahwa Yosua bisa saja berkata kepada Tuhan, demikian, Tuhan, aku membayangkan ya, saya membayangkan Yosua itu memiliki pemikiran demikian. Tuhan, seandainya saya diminta untuk memimpin umat Israel, tetapi masih di padang gurun ini, saya bisa Tuhan, saya bisa. Aku sudah lihat Musa memimpin, aku sudah belajar dari Musa memimpin, saya sudah melihat pola-polanya, saya sudah mempelajari masalah-masalahnya, paling kurang makan, kurang minum, dan bagaimana saya sudah mempelajari dan saya tahu pola-polanya. Dan karena itu, kalau Tuhan suruh saya memimpin menggantikan Musa, tetapi di tempat itu, it's okay. Tapi Tuhan, mengapa engkau suruh Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian? Padahal Musa itu masih kuat. Musa bisa masuk ke tanah perjanjian dan masih memimpin di sana sambil saya mempelajari apa masalahnya. Tapi enggak, sampai masuk lingkungan yang baru, Musa disuruh tinggal, saya yang disuruh memimpin. Saudara, kalau kita perhatikan dalam kitab suci, kita akan mendeteksi adanya perasaan ketakutan di dalam diri Yosua. Adanya perasaan takut yang besar di dalam diri Yosua. Itu sebabnya kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan tadi, dalam pasal pertama, yang singkat ini, 3 kali firman Tuhan itu mengatakan kepada Yosua, kuatkanlah dan tegarkanlah hatimu. Jangan takut. 3 kali, saudara. 3 kali firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Mengapa sampai 3 kali? Karena mungkin Tuhan mentahu isi hati Yosua. Dia takut, dia gentar ketika menghadapi situasi yang baru yang penuh dengan ketidakpastian itu. Menghadapi situasi yang baru yang penuh dengan ketidakjelasan, yang penuh dengan masalah-masalah yang baru. Yosua takut, Yosua gentar. Dan itu wajar jika kita manusia menghadapi situasi yang baru dengan persoalan-persoalan yang baru. Wajar kalau kita menjadi takut. Saudara, rasa takut dan gentar itu bisa terjadi ketika kita memasuki situasi yang baru. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami saat ini. Saya tidak tahu apa yang saudara alami saat ini. Apakah saudara juga sedang mengalami ketidakpastian dalam hidup saudara? Mungkin saudara baru kehilangan orang yang saudara kasihi. Saudara merasa ini sesuatu dunia yang baru tanpa orang yang saya kasihi. Mungkin saudara mengalami perubahan profesi dalam pekerjaan kalian. Mungkin kalian mengalami penurunan omset dan kemudian kalian harus membatasi gaya hidup kalian. Atau mungkin ada masalah-masalah lain yang membuat kalian harus merubah banyak hal, memasuki situasi yang baru. Dan itu menawarkan ketakutan buat hidup kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, namun di tengah kondisi yang tidak pasti ini, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa firman Tuhan juga berkali-kali menawarkan sesuatu yang pasti. Menawarkan sesuatu yang pasti. Itu sebabnya tema hari ini saya katakan, tema firman Tuhan hari ini ialah kepastian di tengah ketidakpastian. Saudara, firman Tuhan berkali-kali menawarkan kepastian dalam hidup kita. Apa itu? Janji penyertaan Tuhan. Ya, janji penyertaan Tuhan itu adalah sebuah kepastian dalam hidup ini. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan, kita tahu janji penyertaan Tuhan ini kita bisa pegang dan percaya. Mengapa? Karena ini tidak berdasarkan pada ucapan saja, tetapi ini berdasarkan pada karakter Allah, karakter Tuhan yang katanya penuh kasih itu. Di dalam Yohanes mengatakan Allah itu kasih. Dan Allah yang penuh kasih itu tidak bisa tidak, dia mau menyertai terus
umat dan anak-anaknya. Itu adalah janji yang bisa kita pegang karena itu adalah karakternya. Saudara yang dalam Tuhan, ketika kita perhatikan bagaimana Tuhan memperlakukan umatnya, seringkali kita menemukan bahwa Tuhan memperlakukan umatnya seperti seorang ayah berlaku kepada anak-anaknya. Barusan viral di sebuah media sosial di TikTok. Saya setiap malam suka nonton TikTok memperhatikan ada hal baru apa. Ada viral di media sosial tentang seorang bapak tua renta sudah umur 93 tahun kalau tidak salah. 90 tahun ke atas pokoknya. Kemudian dia duduk di ruang pengadilan. Kemudian hakim yang mengadili bertanya, "Bapak tahu salah Bapak apa? Bapak sudah menyetir dengan kecepatan yang lebih di depan lingkungan sekolah. Bapak sadar itu?" Kemudian orang tua itu yang renta dan sudah bergemetar, sangat lemah, dia mengatakan, "Bapak, saya sudah 90 tahun. Saya tidak mungkin menyetir secepat itu kalau saya tidak perlu." Terus hakim itu mengatakan, "Emang mengapa kamu harus menyetir? Sudah tahu Bapak sudah tua tapi masih menyetir." Dia mengatakan, "Anak saya kanker. Anak saya sakit kanker dan tidak ada yang bisa menolong dia selain saya. Seminggu 2 kali saya harus mengantar anak saya untuk cuci darah. Anaknya kanker dan dia yang umur 90 tahun ini masih mengantar anaknya untuk cuci darah." Kemudian hakim itu penasaran dan bertanya, "Emang anak Bapak usia berapa?" "Usia 63 tahun. Usia 63 tahun, saudara. Juga sudah menjadi akong-akong mungkin ya. Juga sudah menjadi kakek-kakek. Tapi bagaimana kita melihat seorang ayah yang renta, yang tua, masih mau mengantar anaknya yang umur 63 tahun yang terkena kanker itu." Kemudian hakim itu ketika mendengar anaknya umur 63 tahun dan kemudian bagaimana orang tua ini berusaha masih menolong anaknya. Hakim itu terharu ya. Dia mengatakan, "Oke, kasus ini ditutup." Dia mengatakan, "Pak, di sini ada anak saya. Anak saya juga sudah berusia, sudah dewasa. Dia akan melihat dan mendengar sendiri bagaimana saya juga akan bersikap demikian kepada dia. Sekalipun saya sudah tua dan dia juga sudah dewasa." Saudara dikasih dalam Tuhan, itulah hati seorang bapak. Ketika hati seorang bapak dipenuhi dengan kasih, dia akan berusaha untuk menyertai anak-anaknya. Menyertai anaknya, menyertai orang yang dikasihinya. Saudara, ketika dikatakan Tuhan adalah kasih, itu tidak bisa tidak. Itu sebabnya Tuhan berjanji, "Aku akan menyertai engkau, aku akan menyertai engkau." Dan kalau kita perhatikan dalam Alkitab kita secara keseluruhan, janji penyertaan Tuhan ini konsisten. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan langsung memberikan janji kepada manusia, "Aku akan memberikan keselamatan kepada engkau mulai keturunan perempuan." Ketika kemudian umat Israel diperbudak, dikatakan, "Aku akan membebaskan engkau." Ketika kemudian mereka di padang gurun yang gersang itu, Tuhan hadir dalam tiang awan dan tiang api. Dan mengapa ada kemah perjanjian, bait Allah, tabut perjanjian, untuk menandakan bahwa aku hadir di tengah umatku, aku hadir di tengah-tengah kalian. Dan ketika di zaman raja-raja, Tuhan pun hadir menyertai peperangan demi peperangan sampai Daud, seorang raja yang terkenal berkata, "Sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gada dan tongkatmu itulah yang menyertai aku." Mereka merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan ketika kemudian umat Israel dibuang ke Babel, janji Tuhan juga mengatakan, "Aku menyertai engkau." Melalui Nabi Yesaya mengatakan, "Sampai masa putih rambutmu pun aku tetap mau menggendong kamu." Sama seperti orang tua tadi, bukan? Masa putih rambut anakku, aku masih mau tetap menyetir buat kamu. Tapi kan Tuhan mengatakan, sampai masa putih rambutku, aku masih kuat untuk menggendong kamu dan aku mau menggendong kamu. Aku mau menanggung kamu, aku mau menggendong kamu. Bukankah ini janji yang indah? Dan janji penyertaan Tuhan yang sempurna itu ditutup di perjanjian baru ketika dikatakan, ketika Tuhan Yesus hadir dalam dunia, dia mengatakan, "Akulah Immanuel, Allah beserta dengan kita." Dan dia mati di kayu salib dan memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita. Bahkan sampai kita wahyu, kita juga akan melihat bagaimana janji penyertaan Tuhan besar dalam hidup manusia, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita perhatikan konsisten sekali. Tuhan itu berjanji dengan menyertai.
Sudah kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi sampai 2000 tahun setelah Masehi, janji penyertaan Tuhan, janji firman Tuhan itu masih berlaku sampai saat ini. Janji penyertaan Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang pasti. Ini bukan sesuatu yang tidak pasti. Ini sesuatu yang pasti bagi kita. Tuhan mengasihi kita sama seperti seorang ayah mengasihi anak-anaknya. Dan dia berjanji menyertai kita. Saya ingat sekali waktu awal bulan 4 tahun lalu, ketika corona baru saja masuk di Indonesia. Saya ingat persis. Papa saya telepon saya. Pada saat itu penerbangan sedang banyak yang berhenti. Dan banyak orang tidak diperbolehkan terbang saat itu karena corona sedang gawat-gawatnya. Terus saya ingat pada saat itu papa saya telepon saya. Dia telepon berkata demikian. Dia ingatkan saya untuk jaga diri masing-masing, jaga diri baik-baik, minum vitamin dan sebagainya. Dan dia berkata demikian. Dek, kalau kamu ada apa-apa, papa sudah tidak bisa ke sana. Demikian juga kalau papa ada apa-apa, kamu tidak bisa ke sini. Karena kita berbeda kota, ya, karena kita tinggal di berbeda kota. Karena itu papaku mengatakan, karena itu kamu harus bisa jaga diri baik-baik. Karena papa tidak bisa lagi datang ke sana. Saudara, saya tahu orang tua saya mengasihi saya. Ketika saya ada masalah, ketika saya sakit, mereka pasti datang untuk menyertai saya di masa-masa susah. Tapi kalian tidak bisa. Tapi saya tahu hatinya, karena dia mengasihi saya, dia ingin menyertai saya. Saudara, dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga Tuhan. Tetapi bedanya ialah Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa. Tuhan kita itu tidak terbatas dengan jarak dan waktu. Tuhan kita itu tidak terbatas dengan kelemahan fisik. Dan Dia bisa menyertai kita kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Ingat, janji penyertaan Tuhan ini adalah sesuatu hal yang pasti dalam hidup kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dilemanya sekarang ialah bagaimana ketika mata kita dengan nyata melihat ketidakpastian hidup di depan kita yang menawarkan ketakutan demi ketakutan. Dan bagaimana ketika kita mau memegang janji Tuhan, janji kepastian akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita yang mungkin tidak bisa terlihat dengan mata kita. Dan ketika semua itu masuk di dalam diri kita, pada saat itulah kita tahu terjadi peperangan yang luar biasa di dalam diri kita. Terjadi gejolak peperangan, pertempuran antara ketakutan atau keyakinan dengan janji itu, dan itu terjadi dalam diri kita. Itu dilema yang terjadi dalam kebanyakan anak-anak Tuhan. Dilema yang terjadi dalam kebanyakan anak-anak Tuhan. Jangan mengatakan engkau percaya karena engkau sedang tidak dalam masalah, saudara. Belum tentu engkau sudah percaya. Tapi yang dilema adalah ketika seorang berada dalam masalah karena ketidakpastian hidup itu. Dan dia harus memegang janji Tuhan. Pertempuran itu yang luar biasa terjadi dalam hidup seseorang. Itu sebabnya tidak heran kita kadang mendengar bagaimana orang sudah berdoa kepada Tuhan. Selesai dia berdoa, dia langsung penuh dengan kekhawatiran. Atau tidak heran ketika kita melihat bagaimana seseorang kemudian datang ke gereja nyanyi hatiku percaya. Tetapi ketika dia pulang gereja, dia penuh dengan ketakutan lagi, dia gentar lagi, dia cemas dengan hidupnya. Kenapa bisa? Karena gejolak itu, saudara. Bukan karena mereka berpura-pura berdoa, bukan karena mereka berpura-pura menyanyi buat Tuhan, bukan. Tetapi gejolak antara ketidakpastian hidup yang menawarkan ketakutan dengan kepastian janji firman Tuhan untuk bergejolak dalam diri kita. Saudara, karena itu, sikap kita bagaimana? Menurut saya, kita harus fokus memegang satu hal. Saudara, dua hal ini bisa masuk dalam diri kita. Bisa menjadi gonjang-ganjing dan gejolak dalam diri kita. Menurut saya, pada saat ini yang paling penting, yang perlu kita tanamkan dalam sikap kita ialah belajar percaya. Belajar untuk percaya. Sikap percaya ini penting dalam hidup setiap anak Tuhan. Mengapa? Kalau kita bisa percaya, kalau kita percaya akan janji Tuhan, ini akan meneguhkan kita, ini akan menguatkan kita di tengah kehidupan yang tidak pasti ini. Ketika kita percaya memegang janji Tuhan, walaupun kita belum melihat bagaimana cara Tuhan menyertai kita, tapi kita percaya karena Tuhan itu kasih, dia menyertai kita, dan sudah begitu banyak bukti bagaimana Tuhan menyertai umatnya, dan kita tahu Tuhan punya cara yang kreatif untuk menolong kita.
ketika kita percaya, pada saat itulah kita akan menjadi kuat dalam menjalani hidup ini. Ketika kita fokus dengan rasa percaya, kita akan mengenyahkan ketakutan karena ketidakpastian hidup itu sedikit demi sedikit. Sekali lagi, ini tidak gampang. Ini sangat tidak gampang. Tapi kita harus belajar untuk fokus kepada rasa percaya terhadap janji yang pasti ini. Janji penyertaan Tuhan. Daripada fokus terhadap ketakutan yang ditawarkan oleh ketidakpastian hidup. Saudara, lagi pula kalau kita pikir, jika kita fokus dengan ketakutan, rasa takut yang ditawarkan karena ketidakpastian itu, apakah perasaan takut itu membawa kita ke jalan yang lebih baik? Perasaan takut tidak membawa kita kemana-mana. Perasaan takut membawa kita masuk ke dalam permasalahan yang lebih besar. Rasa takut membawa kita ke dalam permasalahan yang lebih berat. Engkau dapat masalah, engkau takut, engkau depresi, engkau tidak bisa makan, engkau sakit, dan sebagainya. Menempel kemana-mana. Karena itu mari kita jangan pelihara rasa takut itu, tapi kita fokus untuk pelihara rasa percaya kepada janji Tuhan. Saudara, dalam Tuhan itu sebabnya kalau kita kembali melihat Yosua, di tengah dia perasaan takut dan gentar menghadapi situasi yang baru. Ketika dia takut menghadapi kondisi yang dia tidak tahu, akhirnya dia memilih, aku mau percaya. Dia mau percaya kepada Tuhan, dan dia melakukan firman Tuhan. Saudara, bukti kita percaya ialah kita belajar untuk taat kepada apa yang difirmankannya. Itu adalah bukti kalau kita percaya kepada janjinya. Saudara, pegang firmannya, percaya janjinya, jalani hidup ini dengan keyakinan dan kepastian. Kalau saya boleh cerita, mengapa saya memilih tema ini untuk dijadikan pergumulan, untuk disampaikan dalam khotbah pada hari ini. Karena saya sendiri sedang mengalami ketidakpastian dalam hidup saya. Saya sendiri mengalami pergumulan yang begitu berat dalam hidup saya. Dan saat ini di depan mata saya sudah begitu jelas, ada begitu banyak masalah-masalah yang menawarkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, ketidakpastian hidup. Itu semua jelas ada di depan mata saya. Jelas sekali. Dan jujur saya takut. Saya gentar. Berkali-kali saya kehilangan iman saya. Berkali-kali saya bertanya kepada Tuhan, apa maksudnya? Berkali-kali saya menangis. Apakah saya tidak tahu firman Tuhan tentang janji penyertaan Tuhan itu? Apakah saya tidak tahu? Saya tahu tentang janji Tuhan itu dalam hidup saya. Saya tahu persis. Tidak usah dibilangi. Tidak perlu engkau datang kepada saya untuk mengatakan janji Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu sempurna buat kamu. Tidak perlu. Aku sudah tahu semua itu. Saya sudah belajar Alkitab, saya tahu. Dan semua itu bergejolak dalam diri saya. Sampai satu titik saya mengatakan pada diri saya dan mengatakan kepada Tuhan, saya yang harus memutuskan. Saya mau fokus untuk takut, atau fokus untuk percaya, untuk penyertaan Tuhan. Aku mau fokus untuk takut terhadap kekhawatiran hidup yang luar biasa. Karena ketidakpastian itu, saya mau fokus pada hal itu. Atau saya mau pegang janji Tuhan ini. Dan sampai satu titik dengan berat hati, dengan air mata, saya ingat sekali. Saya berdoa kepada Tuhan. Sambil menangis saya mengatakan, Tuhan, aku mau percaya. Aku mau percaya pada janji Tuhan. Dan aku mau menguatkan hatiku. Aku mau menguatkan langkahku. Dan pada saat itu berkali-kali saya dengar lagunya dari GPCC yang berjudul Immanuel. Di bagian bridge-nya itu berkali-kali dikatakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Diulang-ulang saya putar lagu itu terus menerus, dan saya ingatkan diri saya terus, Immanuel, Tuhan beserta dengan aku, Tuhan beserta dengan aku. Dan tahukah saudara, ketika saya memilih untuk percaya, memilih untuk memegang janji Tuhan itu, saya menjadi kuat, saya menjadi semangat. Masalah tetap ada, tapi itu tidak melunturkan semangat saya. Saya jalani hidup ini dengan berani. Saya jalani hidup ini dengan tangan Tuhan yang memimpin aku. Saya memegang tangan Tuhan dan membiarkan Tuhan tolong saya. Saya mungkin terjegal sendiri karena langkah saya sendiri. Saya tidak melihat langkah saya sendiri. Saya mungkin terjatuh lagi, tapi saya kembali bangkit.
Kenapa? Karena saya percaya ada Bapa di surga yang mengasihi saya, yang menyertai saya, yang beserta dengan saya, yaitu Dia, Tuhan Immanuel. Tuhan Immanuel. Saudara, apapun juga yang kalian alami saat ini, permasalahan hidup apapun yang kalian hadapi saat ini, saya tahu tidak sedikit yang menonton firman Tuhan hari ini, yang menyaksikan firman Tuhan hari ini. Tidak sedikit di antara kalian yang sedang hidup di dalam permasalahan yang berat. Saya tahu itu. Dan ketidakpastian hidup menawarkan ketakutan dalam hidup kalian, menawarkan kegentaran, kecemasan dalam hidup kalian. Saya tahu. Terjadi gejolak antara janji firman Tuhan dan ketakutan hidup. Tapi saya ingin mengajak kita, mari kita memegang ini. Mari kita memegang firman Tuhan ini. Mari kita memegang yang pasti, yaitu janji firman Tuhan di tengah ketidakpastian dalam hidup kita. Ketika kita memegang pasti itu, kita akan dikuatkan, kita akan dihiburkan, kita akan diteguhkan, dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, sama seperti Yosua. Yosua tidak akan pernah melihat penyertaan Tuhan sampai dia berada di titik akhir hidupnya. Sampai di titik akhir baru dia melihat ke belakang, iya, Tuhan menyertai dia. Saat ini mungkin kita masih di titik awal, di titik tengah. Kita melihat begitu banyak masalah. Tapi tunggu sampai titik akhir. Kita akan melihat ke belakang, iya, Tuhan memang menyertai. Karena itu jalannya hidup ini dengan percaya. Jalannya hidup ini dengan yakin dan percaya dan beriman. Tetap semangat ketika kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini. God bless you. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Immanuel, Allah Immanuel, Engkau beserta dengan kami. Engkau beserta dengan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup ini. Terima kasih karena ada janji-Mu yang berdasarkan dengan kasih-Mu. Kami mau memegang itu, percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami di tengah hidup kami yang penuh dengan ketidakpastian. Tuhan, kuatkan kami, kuatkan iman kami, kuatkan langkah kami. Bagian kami adalah percaya kepadamu, percaya pada pimpinan Engkau, percaya dan menguatkan hati kami, percaya kepada firman-Mu, dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan setiap hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami sekali lagi mau berserah, kami sekali lagi mau katakan pernyataan iman, kami mau berserah, dan kami mau percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Immanuel, Immanuel. God bless you all. Tuhan memberkati kita sekalian. Semangat, jangan menyerah, jangan menyerah. Karena Tuhan beserta dengan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang baru saja diberitakan bagi setiap kita, itu boleh betul-betul kita hidupi di hari-hari yang akan Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Karena itu saudara-saudara, mari di akhir ibadah ini kita mau datang dan sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, bahwa kita mau hidup hanya bagi Tuhan. Dialah sumber kebenaran yang akan menuntun setiap kita.
Di akhir ibadah ini ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu membawa segala ucapan syukur kami. Mengingat akan betapa besarnya kasih sayang-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Betapa besarnya cinta-Mu yang telah membuat-Mu turun ke dalam dunia yang kotor dan najis akan dosa dan kejahatan manusia, untuk kemudian naik di atas kayu salib, memberi kami anugerah terbesar, yaitu keselamatan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kasih sayang-Mu itu yang sudah Kau nyatakan bagi kami. Hari ini ketika kami hidup di tengah segala macam keadaan yang serba tidak menentu, situasi kehidupan yang menekan, beban-beban dan tantangan hidup yang seringkali melelahkan jiwa kami. Biarlah kiranya ingatan akan kasih sayang Tuhan itu boleh memberi kami kelegaan, memberi kami penghiburan dan kekuatan untuk menatap hari esok. Terima kasih, Engkau yang telah menerima kami apa adanya. Engkau yang telah mengasihi kami dengan kasih yang begitu luar biasa itu. Biarlah itu semua memberi kami semangat untuk berjuang di tengah kehidupan ini, melayani Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu di tengah segala kesulitan dan tantangan yang ada. Terima kasih, terima kasih. Hamba-Mu ini membawa segenap jemaat-Mu yang hari ini bersama-sama beribadah dengan segala pergumulan yang saudara-saudara kami ini alami hari ini. Mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang terganggu kesehatannya, kiranya kasih sayang Tuhan itulah yang meneguhkan dan menguatkan mereka, dan bahkan jamahan tangan Tuhanlah yang memulihkan mereka untuk boleh menerima dan mengalami kesembuhan yang sempurna dari Tuhan sendiri. Mereka-mereka yang sedang bergumul, yang sedang mempertanyakan akan masa depan kehidupan mereka masing-masing, dari masa depan pekerjaan mereka, masa depan keluarga mereka, masa depan kehidupan mereka, relasi mereka. Tuhan, kami mohonkan anugerah dan kasih sayang-Mu yang kiranya memberikan kekuatan dan pertolongan, yang memberikan sebuah keyakinan bahwa di dalam Tuhan kami semua punya masa depan yang terbaik. Walaupun hidup penuh dengan segala macam kesulitan, tapi bersama Tuhan kami boleh punya masa depan terbaik. Karena Engkaulah Allah, pemilik langit dan bumi, sekaligus pemilik kehidupan kami yang tidak akan pernah membiarkan kami melangkah sendirian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu itu. Kami bawa pergumulan kami satu demi satu, pribadi demi pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada kelegaan. Berdoa menyerahkan terus untuk proses vaksinasi yang sedang berjalan. Kami mohon anugerah pertolongan Tuhan sehingga semua itu boleh berjalan dengan semakin lancar, semakin cepat, semakin banyak orang boleh divaksin untuk boleh memberikan kekebalan yang dibutuhkan sehingga wabah ini boleh dapat segera kami atasi. Terima kasih. Kami serahkan perjalanan hidup bangsa ini sepanjang tahun ke depan ini. Mohon kiranya dengan pimpinan dan pertolongan Tuhanlah semua itu boleh dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga kami boleh melihat keadaan hari esok yang semakin baik. Terima kasih. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Maka sekarang saudaraku, di akhir ibadah ini, mari kita bersama berdiri untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Doksologi. Oh
Cuma Tuhan arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menyelamatkan nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah Tuhan boleh menyertai kita, memimpin kita berjuang untuk terus menjalani hari esok dengan penuh keyakinan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara sekalian.